Indonesia will elect a new president in the next 12 months. The transfer of power is being closely watched in Australia, which considers Indonesia one of its most important partners and closest friends. Outgoing Jakarta Governor Anies Baswedan has been building his profile as the presidential race intensifies. In a wide-ranging interview with The World, he explains why Australia and Indonesia need each other and addresses several controversies surrounding his campaign. Exchange. I think on the G2G partnership has been very strong. Demikian pengantar redaksional dari laman ABC News Rabu. Anies diwawancarai lewat siaran langsung ABC pada Rabu lalu. Selama diwawancarai oleh Beverly O'Connor, pembawa acara program ABC The World, calon Presiden Indonesia untuk Pilpres 2024 dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial atau PKS, dan Partai Demokrat ini mengatakan bahwa kandidat politik akan menonjolkan perbedaan mereka untuk mendapatkan keunggulan elektoral. Anies juga menambahkan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk kesetaraan semua agama selama 5 tahun masa jabatannya. Saya mengajak semua orang untuk menilai saya bukan berdasarkan asumsi, tetapi catatan saya, kata Anies. Anies menambahkan bahwa dukungan dari berbagai partai politik tidak mengikatnya pada pandangan mereka dan menambahkan bahwa dia akan didorong oleh 4 prinsip utama, yakni kesetaraan, kepentingan umum, kewajaran, dan peraturan. Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan kesehatan bagi penduduk Indonesia, dan akses pendidikan yang tepat di seluruh Nusantara. Dengan demikian, menurut Anies, orang tua tidak perlu menyekolahkan anak-anak mereka ke kota-kota besar di Pulau Jawa untuk pendidikan yang berkualitas. Apa yang akan ditulis sejarawan tentang kita, menurut Anies, dia telah berkomitmen pada rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara atau IKN ke Nusantara di Kalimantan Timur, meskipun proyek tersebut menghadapi penundaan yang lama dan masalah pembiayaan serta lingkungan. Untuk itu, Anies mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Gubernur Reserve Bank Philip Lowe selama kunjungannya ke Australia. Berbicara dengan Beverly O'Connor, host ABC The World, mantan gubernur Jakarta itu menepis kontroversi dan menguraikan visinya untuk masa depan Indonesia. Selama kunjungannya di Australia, Anies bertemu dengan Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Gubernur Reserve Bank Philip Lowe. Menurut Anies, kebijakan luar negeri Indonesia tidak selalu mencerminkan pendekatan yang lebih transaksional. Ini artinya bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diberikan negara asing ke Indonesia. Ini bukan hanya tentang perdagangan, tapi ini tentang kontribusi kami dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di seluruh dunia, kata Anies. Anies mengatakan bahwa dia ingin juga melihat hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Australia. Kami ingin melihat lebih banyak keterlibatan bisnis antara Indonesia dan Australia. Kami perlu masuk ke dalam 10 besar mitra bisnis Australia. Lanjutnya, menurut Anies, masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah pengesahan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap presiden yang memicu kekhawatiran publik tentang kebebasan berbicara. Dalam wawancara itu, Anies tidak membahas undang-undang tersebut secara langsung, tetapi mengatakan bahwa penting untuk menghormati kebebasan berekspresi. Dia mengatakan bahwa hal-hal kecil yang terjadi di Jakarta bisa dengan cepat menjadi trending topik di media sosial karena jumlah penduduk Indonesia yang besar. Kami bisa mendapatkan tanggapan cepat dari masyarakat umum tentang apa yang kami lakukan. Jadi, kami tidak melihat ini sebagai masalah, tapi kami melihat ini sebagai kesempatan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, katanya. Bisa saja keluar dalam bentuk kritik, tapi bagi kami, dalam demokrasi, kritik itu biasa dan harus dihormati, dan nyatanya kami diuntungkan dari itu, tambah Anies. Anies juga ditanya tentang penanganan pemerintah Indonesia terhadap COVID-19 yang dikritik setelah lonjakan kasus dan kematian akibat varian Delta pada medio tahun 2021. COVID adalah sesuatu yang tidak kami prediksi dan harus saya katakan itu adalah salah satu pengalaman pembelajaran kepemimpinan terdalam, katanya.